Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para juriya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada, wabil khusus yang hadir tengah-tengah kita yaitu adalah Husain bin Hamzah Al-Habsyi dan juga Hasan bin Shalih Al-Hamid, kemudian Zainal Abidin bin Hasan Al-Hamid dan para habaib mereka dimanapun mereka berada. Kita doakan semuanya semoga hajat mereka dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan semoga dijaga daripada bala bencananya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kesehatan, rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Dan semoga kepada kita para ulama juga yang sama-sama kita muliakan, yang hadir tengah-tengah kita, guru kita Guru Muhammad Rashid, kemudian Guru Ahmad Ghazali dan guru-guru yang lainnya. Kami tidak menyebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kita kepada mereka, baik para habaib, para alim ulama, sehingga kita semoga mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, selalu kita tidak jenuhnya mengucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan kita, baik dengan hati kita. Mudah-mudahan dengan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat dan sebagainya, dan lebih itu adalah kita nikmat itu adalah mempunyai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu kita aturkan, kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harapan kita semoga syafaat beliau selalu, rahmat beliau selalu terlimpah kepada kita semua, termasuk pada hadir ataupun yang tidak hadir teman-teman kita. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapat petunjuk dengan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Malam ini kita sudah beberapa minggu, bulan, bahkan 1 bulanan kita tidak buka kitab. Yang terakhir kemarin kita itulah masalah namimah. Ini masalah akhlak, ya. Artinya kemarin bawa ke sana, bawa ke sini berita yang tidak baik, ya kan? Diantar ke sini ini ceritanya, diantar ke sana begitu ceritanya. Jadi yang salah jangan, tapi namimah yang diberikan itu adalah kisah kita dari guru ini, bacaannya begini, itu bagus kita bawa, ya kan? Kita antar ke sini cerita guru, ya kan? Kita antar ke sini gurunya, gitu kan? Nah, ya, padilah salawat antar namimah itu antar situ antar sini, ya. Yang seterusnya itu adalah masalah kadzab atau dusta, ya kan? Ini penting untuk kita, artinya untuk kemaslahatan kita apabila kita ingin enak, ingin sejahtera, tentram, damai, jangan sampai kita tanamkan di hati kita ada ingin dusta, ya kan? Jangan ada dusta. Oh, banyak ini, apalagi orang bini 2, bini 3. Kalau dusta kerja jadi. Kalau dusta kerja jadilah. Coba kan ada. Bujur. Nah, itu memang tanya. Karena berdusta kerja jadilah. Jadi memang dusta artinya kadzabun termasuk daripada itu sifatnya orang munafik, ya kan? Ya, memang dusta orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fanaj'al la'natallah 'alal kadzibin." Ya, naudzubillah, demikian itu. Dan kita minta supaya laknat Allah, maka menjadikan laknat Allah itu atas orang
senang senantiasa berdusta. Ya. Dusta pada orang-orang yang dusta, itu ada di surah Ali Imran, cari sambungannya. Makanya aja orang tua bahari lah, kita ingin merantau Kalimantan Timur nih. Lah dulu pada merantau Kalimantan Timur karena ceritanya Kalimantan ini makan manusia. Ya kan? Kalimantan Timur makan manusia misalnya dulu. Makan manusia. Iya. Jadi artinya bahwa kaji itu dan ini, ya orang tua jangan. Yang penting kalau mau nyaman enak itu dari kita, kalau mau sakit dari kita. Artinya jujur. Jadi hendak nyaman lawan orang dari kita, hendak sakit pula dengan orang dari kita juga. Nah, itu modal deh. Kita merantau di mana juga, tetangga apa kan? Iya. Itu udah mendaannya. Nah, jadi Imam Ahmad Al-Bukhari dan Muslim serta 4 orang imam hadis, dan selain mereka meriwayatkan daripada beberapa orang sahabat dari jalan yang banyak dan sahih yang mencapai derajat mutawatir, mereka berkata, ini masalah usul hadis, ini ada marfu, mutawatir, maktu, itu aja kan. Dosa tidak penting, kita yang baik kita bawa. Kadang-kadang orang daib, ya, itu daib hadisnya mendaib untuk amat baik, bawa aja. Nah, seperti namanya dibacakan oleh orang-orang di masjid kumpulan itu adalah apa namanya kitabnya itu, Duratun Nasihin, ya kan. Itu memang hadisnya tidak bawa untuk bisa dibawakan untuk debat. Ya, untuk debat tidak bisa dibawa, tapi untuk amaliyah itu ibadah bisa, ya. Tapi jangan dibawa untuk debat, ya, tidak bisa. Itulah orang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Ya Rasulullah, siapa yang dengan sengaja berdusta, ini sengaja memang, dengan mengatasnamakan diriku, sama hal dia membuat tempat tinggal di neraka. Ya. Artinya yang berdusta sama dia membuat tempat tinggal di nerakanya Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mendusta anak bang, ya apa ya? Ini ada pertanyaan nih bang. Iya. Artinya anak membujur aja satu, nama dusta orang tua yang satu, supaya anak-anak itu jangan melewati batas. Jadi satu untuk menasihati, satu untuk malah melarangnya. Dan Imam Al-Bukhari dan Al-Bukhari serta Muslim meriwayatkan pula, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wa ma zala ar-rajula yasduqu wa yadhara as-sidqa hatta yuktaba indallah sidqan wa iyyakum wal kadiba fa innal kadaba yahdi ilal bujuri wal bujura yahdi ilan nar. Wa madala abdu yataharral kadiba hatta yuktaba indallah kadzaban. Yang artinya hendaklah kalian bersikap benar, jangan dusta, sebab kebenaran dapat membimbing kepada kebajikan, dan kebajikan
menyebabkan masuknya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat kebajikan itu dan ini, ya kan. Seseorang selalu berkata benar dan menyukai perkataan yang benar hingga ia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang benar. Kita yakin bahwasanya di samping kita ini ada dua malaikat yang diikuti Tuhan untuk senantiasa mendampingi kita, yaitu adalah mencatat kepada perbuatan kita. Apabila ada perbuatan yang baik dicatat oleh malaikat yang baik, dan apabila perbuatan kita yang jahat itu dipending dulu, kaina dulu. Kecuali adalah beberapa jam, ada riwayat 7 jam baru dicatat. Amun kejahatan tidak langsung dicatat oleh malaikat nakada baik, tapi kalau kebaikan langsung dicatat oleh malaikat kebaikan. Dipending dulu. Kalau ini taubat bahasa. Hindarilah oleh kalian perkataan dusta. Artinya jauhi oleh kalian perkataan dusta. Makanya nama kita tuh baca ramah lebih baik berkitab. Apa kada mau dusta kita, aduh itu dibaca sudah. Apa mana aja orang itu? Nah baca seorang. Kita akan berkitab, ya nang lantor situ sini. Sebab dusta membimbing kepada perbuatan jahat, artinya membawa perbuatan jahat, dan perbuatan jahat menyebabkan masuknya neraka Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita dusta tadi. Dan senantiasalah seseorang selalu berdusta dan menyukai perkataan dusta hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang pendusta. Kan yakin kita di samping kita ada banyak yang kita berhati-hati, artinya baik perkataan kita, baik tingkah laku kita senantiasa diawasi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Namun tagawi kita dusta, istighfar dah. Ya kan, kepada orang berdusta minta maaf. Ya, Allah Ta'ala istighfar kita. Dan nyaman tuh urusan Allah Ta'ala nyaman. Tapi yang susah urusan kita sesama makhluk. Kalau Allah Ta'ala minta ampun, menyesali perbuatan, artinya kita benci perbuatan yang salah itu, maka Allah Ta'ala tahu ampuni dosa dengan banyak-banyak mengucap istighfarnya kepada Allah. Hingga ditulis di sisinya. Dan juga Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisan wa man kana fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatan minan nifaqi hatta yada'aha idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza ahada ghadara fa idza khasama fajara. Yang artinya ada 4 hal yang mana barang siapa pada dirinya terdapat 4 hal tersebut, ia adalah seorang dinamakan munafik sejati. Artinya bujur-bujur deh. Bujur-bujur munafik sejati. Siapa yang pada dirinya terkandung sebagian daripadanya, maka pada dirinya terkandung sebagai daripada sifat munafik. Satu misalnya, ya kan, yaitu sampai ia meningkatkannya, yaitu apabila ia
berbicara ia, artinya berkata, apabila ia berbicara ia berdusta. Apabila dipercaya ia berkhianat, dan apabila ia berjanji ia ingkar. Kebanyakan berjanji nih musim lah. Nah, berjanji. Perhatikan ya. Berjanji bang. Kita lawan orang ya. Tapi orang salah tuh jadi juga. Orang salah janji orangnya kita kata dipajang ingkar dia biar dia kita. Iya kan. Seorang itu tapi salah pajangan jadi kita ingkarin. Kamu kita pilih misalnya mereka itu ingkarin apa kita terus tadi sama. Apabila berjanji ia ingkar, dan apabila bermusuhan ia bersikap licik, dan sebagainya. Artinya 4 itu tersebut, satu di antaranya mana ya. Dan Ahmad serta Abu Syaikh meriwayatkan iyyakum wal kadzaba fa innal kadziba mujanibun lil iman. Kata beliau, jauhilah sifat dusta, sebab dusta itu mengesampingkan atau berlawanan iman. Artinya adalah berlawanan iman. Mengesampingkan artinya akan meruntuhkan akan iman, mengesampingkannya, berlawanan lah iman. Jadi itu dusta. Maka kita mudah-mudahan senantiasa watal lisan kita nih, man kasara kalamuhu kasura junubuhu, ya kan, kasura fatahuhu, man kasura fatahuhu kasura junubuhu, man kasura junubuhu annaru aulabi, ya kan. Nah, barang siapa banyak berbicara nang kada bermanfaat, maka banyak dustanya, ya kan. Banyak dustanya, banyak salahnya, masalahnya banyak dosanya. An-naru aulabi, neraka yang lebih utama ditempatinya. Naudzubillah summa naudzubillah ya. Sedikit inilah, mudah-mudahan kita Allah Ta'ala pelihara diri kita, baik perkataan kita, tingkah laku kita, hanya niat kita senantiasa ibadah, senantiasa kita menjunjung tinggi perintah Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu senantiasa diberi oleh rezeki yang banyak, yang halal untuk ibadah. Niat itu adalah untuk meninggikan kalimat Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan yang demikian itu senantiasa kita nanti itu adalah di balasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dinampakkan dengan balasan yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga senantiasa memberikan dengan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Minta maaf, minta ridha yang sedikit ini, terutama kepada daripada kami sendiri dan para jemaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu masalah dusta ini senantiasa kita perhatikan. Jangan sampai kita tanam di dalam hati kita runtuhkan, kita jauhkan, kita hilangkan. Namun ada sifat-sifat demikian itu. Ini yang dapat kami sampaikan. Salah hilang minta terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadatin Nabi wa alin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi